Baik, tema saya pagi ini adalah pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ayo kita baca di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Jadi Bapak Ibu, saya baca ayat 43, Bapak Ibu ayat 44, dan seterusnya. Nanti ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa luar dari diriku." Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ini ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Jadi di dalam hal ini menceritakan bahwa ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Nah, kebayang gak? Pendarahan 12 tahun. Nah, di dalam ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu bahwa pengharapan itu adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Ada amin? Amin. Tahu Bapak Ibu makna dari pengharapan itu? Konteks pengharapan di dalam kekristenan itu, kita berharap iman yang teguh akan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Jadi kalau kita berharap, tetapi kalau kita berharap kepada dunia, kita berharap kepada jabatan kita, maka akan sia-sia. Akan sia-sia semuanya itu. Kenapa? Karena kalau di dalam dunia, contoh, saya kemarin minggu yang lalu sudah di confirm oleh rumah sakit bahwa tanggal 25 saya harus operasi. Nah, di hari Rabu saya dikasih tahu di bagian onkologi. Jadi dokter yang menangani kanker. Saya di WA di situ dan dikatakan di situ bahwa tanggal 25 operasi saya cancel. Jadi saya tidak jadi operasi dan menunggu dokter karena dokternya sakit. Nah, lihat Bapak Ibu, dokter aja, dia bisa sakit. Dan itu yang saya takutkan. Saya sering bilang sama Pak Gembala, dokter ini bagus ya, dokter ini pilihan Tuhan ya. Karena memang sebelum saya masuk ke dalam stage untuk periksa 2 tahun yang lalu, Pak Gembala searching dokter mana yang bagus ya, dokter mana yang pintar ya, dokter mana yang pengalaman ya, dokter mana yang berhasil ya. Jadi benar-benar Pak Gembala itu searching dia. Terus kita melalui proses dari dokter 1, dokter 2, dokter 2, dokter 3. Ending-endingnya kita di kapal rumah sakit yang jauh dari rumah saya, di mana saya tinggal di Uluwatu. Saya harus ke kapal. Tapi kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau ini memang yang Kau pilih,
kita akan ke sana. Benar, kita ke sana. Singkat cerita, selama 2 tahun kami bolak-balik terus. Jadi dari rumah saya 2,5 jam. Dan memang dokternya memang bagus, pilihannya Tuhan. Tetapi ending-endingnya saya bilang sama Pak Gembala, wih kalau dokter ini sakit gimana ya? Sementara saya kemo saya 8 kali, operasi harus 2 kali, dan setelah kemo selesai saya harus radiasi 2 kali. Benar, terjadi. Tanggal 25 saya di cancel karena dokternya sakit. Ya itu tadi, karena saya takut mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, mengandalkan manusia. Dan terkadang kalau kita punya pengharapan sama Tuhan, kadang-kadang kan kita itu diproses dengan masa-masa yang sulit kan. Kita harus menjalani masa yang sulit. Pada saat kita menjalani masa yang sulit, kadang-kadang ada keraguan di dalam hati kita. Kadang-kadang kita tidak kuat. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan buat hidup kita. Maka pagi ini kita mau belajar dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Mohon maaf, para wanita kan kalau masa puber sampai ada batas waktunya menopause, mereka ada menstruasi. Dan itu dialaminya 5 hari sampai 7 hari. Terkadang ada yang lebih. Kita mengeluarkan darah sebagai wanita. Nah, wanita ini 12 tahun. Kebayang gak Ibu? Bukan cuma 1 bulan pendarahan, bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 5 tahun atau 8 tahun, 12 tahun. Dahulu, ya, zaman dahulu kalau ada orang pendarahan, itu mereka dikucilkan, dianggapnya najis, dianggapnya kotor, dianggapnya penyakit. Jadi dia tidak diindahkan, dikucilkan dengan orang-orang. Tahu sendiri perasaan kita kalau misalnya kita dikucilkan, ya, gak enak. Merasa kita tertuduh, merasa kita tidak ada apa-apanya, gak enak. Nah, bagaimana caranya agar pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan? Ayo kita belajar. Yang pertama adalah carilah Dia selama Dia berkenan untuk ditemui. Artinya carilah Tuhan secara pribadi. Kalau saja 5 menit dalam waktu 24 jam kita cari sama Tuhan, Tuhan mendengarkan kok. 1 hari aja dalam 24 jam, 5 menit kita pribadi kita. Bukan persekutuan dengan keluarga ya, artinya sama anak, sama istri gitu kan. Bapak Ibu, melayani di gereja kami suka sekali, kami bangga sekali, dan Tuhan juga senang. Datang ke gereja pun kami pun juga senang karena Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi harus mengalami pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga mendengarkan kita. Tuhan pun dekat dengan kita. Apa yang belum kalian kerjakan, Tuhan sudah sediakan. Gak percaya? Ayo buka di Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuin. Harus dipahamin ya, selama Ia berkenan ditemuin. Berserulah kepadanya selama
Ia dekat. Ia ini artinya Tuhan. Selama dia dekat. Tapi kalau Bapak Ibu menjauh, dia gak bisa dekat Tuhan. Karena gak ada connect dengan kita, gak ada pengalaman pribadi dengan kita. Makanya saya bilang, kalau selama kita hidup, kita mengandalkan karirnya kita, khususnya ibu-ibu ini yang berkarir, ya, mau berkarir di office, mau berkarir di online, mau berkarir di mana aja, jangan merasa bangga, karena itu tidak selamanya. Tidak selamanya. Bapak-bapak pun juga begitu. Jangan mengandalkan jabatanmu, jangan mengandalkan aku pekerja keras pasti aku menghasilkan. Tidak juga. Tapi kalau kita berpengharapan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara akan selamat. Orang kaya yang punya uang banyak belum tentu bisa tidur. Sedangkan yang punya pergumulan dengan keuangan juga belum tentu bisa tidur. Sama kok. Tetapi yang bisa tidur nyenyak, punya kedamaian, punya sukacita, karena dekat dengan Tuhan. Punya uang banyak, kalau bocor terus, gak ada damai. Benar gak? Ya. Gak punya uang pun, tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, maka hidup kita ini garansi kita, Tuhan mendengarkan kok. Kalau dekat sama Tuhan, apapun yang di hadapan kita, belum kita melangkah, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan akan menyertai kita. Kita dikasih kepandaian dan kecakapan untuk bertindak di depan kita. Dalam setiap langkah kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan mereka, Tuhan sudah tahu. Dia yang mengajarkan kita. Maka kita akan naik level. Yang kedua, pengharapan kita itu tidak sia-sia di dalam Tuhan adalah terbuka di dalam Tuhan. Tadi kita sudah baca ya bahwa wanita itu dia begitu ketahuan, dia ketakutan dia. Tapi dia jujur. Saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ayo, mulailah lagi membangun pribadi kita kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Alkitab berbicara sampai dosamu seperti merah kermisi, Tuhan masih merangkul kok, Tuhan masih mengampuni kok. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini, ya. Dan saya minggu lalu kami sudah terbiasa dengan saat teduh dengan Pak Gembala. Sebelum saya dikasih tahu bahwa tanggal 25 ini akan operasi, sebelum kasih tahu cancel ya. Jadi saya nervous sekali, takut sekali saya, karena operasi yang pertama itu 6 jam Bapak Ibu. Dan begitu saya sudah siuman, seluruh tubuh saya ini seakan-akan lumpuh dan sakit, nggak bisa bergerak apapun. Jangankan untuk bangun, saya tersiksa buat kencing aja saya tersiksa, badan saya sakit semua. Jadi kita saat teduh sama Pak Gembala, pada saat teduh itu kami berdua berdoa. Lalu teringatlah saya pada wanita yang pendarahan selama 12 tahun ini. Kan saya baca itu kan sebelum-sebelumnya. Sampai saya bilang sama Tony, kami tadi saat teduh, terus saya bilang sama Tuhan, ini dalam doa saya sama Pak Gembala. Pak Gembala masih main gitar, tapi saya sudah nangis, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saja aku jamah jubahmu,
aku akan sembuh. Saya sampai segitunya saya, saking saya takut dengan kesakitan. Terus pagi ini saya ditugaskan sama Pak Gembala untuk membaca tema ini. Jadi saya mengambil ini. Benar Bapak Ibu, dari sejak itu saya diberikan kekuatan. Dari sejak itu saya diberikan kesehatan yang berangsur-angsur baik. Walaupun saya masih mengadakan proses pemulihan, proses operasi, proses segala macam, tapi saya imani bahwa saya menjalankan ini atas seizin Tuhan, dan saya pasti sembuh. Dan wanita ini dia terbuka sama Tuhan karena dia ketakutan. Sama dengan kita, kalau kita sudah salah, ya udah jujur aja sama Tuhan. Gak ada yang ditutup-tutupi, karena Tuhan Maha Pengampun. Dan kalau kita sudah tahu salah, kalau kita masih tutup-tutupin, itu akan sulit berkatnya, akan terhambat berkatnya, akan terhambat mujizatnya. Tuhan tuh bekerja secara by proses. Jadi kita harus terbuka sama Tuhan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Begitu pula kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita kesleo dalam pekerjaan, mungkin kita kesleo dalam kecanduan, kenikmatan. Ayo hari ini, pagi hari ini, mulailah kita untuk membangun hal yang baru. Katakan pada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau memulai hal yang baru. Ibadah ini, bagaimana caranya agar pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia? Yang pertama adalah carilah Dia selama Dia berkenan untuk ditemui. Yang kedua adalah terbuka dengan Tuhan. Yang ketiga, memiliki keteguhan hati dan ketulusan hati.